إذا وشوت الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidz, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatut tasi'ah. Perkataan yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Imam Sufyan itu guru daripada Al-Imam Malik. Imam Sufyan itu guru daripada Al-Imam Malik yang mempunyai madhab Maliki. Kalau di Indonesia madhabnya kebanyakan Syafi'i, kayak madhab Syafi'i. Kalau daerah Saudi madhabnya Maliki. Imam Sufyan beliau mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibir wa la zallata kana asluha minasyahwah. Setiap maksiat yang karena syahwat, setiap maksiat karena syahwat itu masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu, Pak, Allah memberikan kepada manusia syahwat dan akal. Allah memberikan kepada malaikat tidak syahwat, cuma mempunyai akal. Allah memberikan kepada hewan diberi syahwat, cuma tidak diberi akal. Makanya kalau ada kambing sampai ngumpuli emaknya, pantas. Karena apa? Diberi syahwat cuma tidak diberi akal. Kalau manusia, Allah beri syahwat dan juga Allah beri akal. Siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia derajatnya melebihi daripada malaikat. Malaikat ya. Siapa yang akalnya kalah dengan syahwatnya, ulaika kal an'am balhum adhal. Ya, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih daripada binatang ternak. Nauzubillahi min dzalik ya. Maksiat dituruti, syahwat namanya. Terus turuti, maka tambah besar, syahwatnya tambah besar, akalnya berkurang. Ini melebihi daripada binatang ternak.
Siapa yang bermaksiat karena syahwat, itu Allah masih ada harapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang maksiat karena sombong, seperti maksiatnya iblis, maka fa innahu la yurja ghufranuha, tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau pernah maksiat jangan bangga. Ini Beb tato ini Beb. Saya dulu penjaga pasar Beb. Jaga pasar bangga bener. Ini saya dulu kalau minum satu krak habis satu hari. Tidak perlu. Kalau sudah pernah maksiat sama Allah, tutup. Allah menutup maksiatnya Anda, kok dibuka sama panjenengan. Allah menutup maksiatnya kita, kok dibuka sama kita. Ngombe mulai mangelak sini. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ini saking syahwatnya kalah, syahwatnya. Beliau akhir umur beliau punya penyakit jantung. Akhir umur beliau punya penyakit jantung. Jadi bengkak semua. Wajahnya itu bengkak semua. Akhir umurnya beliau punya penyakit jantung. Akhirnya beliau punya misanan namanya Kiai Akib. Ditanya sama Kiai Akib, "Ya Hamid, tak delok-delok panjenengan iki ndak tahu sambatan. Tak lihat-lihat panjenengan ndak pernah sambatan. Padahal orang penyakit jantung ini sakit Kiai Hamid." Akhirnya Kiai Hamid ngomong, "Kalau seandainya saya ngucap aduh cik loroi, saya ngucap aduh cik sakitnya, kewaliannya saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala." Allah ya. Kalau ngucap aduh cik loroi ya. Jadi tidak tahu sambatan. Jadi betul-betul syahwatnya sudah kalah. Aduh cik loroi ya. Itu kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya bukan seperti kita. Loro untung ya status di sana. Ya. Apalagi sakit pusing kayak status orang ini. Butuh duit 1.000 ana utangan kan gitu ya. Masya Allah. Man tamanna minallah ar-rahmah wa lam ya'mal khairan kana karajulin tamanna min ardihi samar wa lam yadhur fiha badron. Siapa orang yang mengangan-angan rahmatnya Allah, tidak apa-apa saya maksiat, tenang aja, Allah itu rahmat. Tidak apa-apa saya nanti maksiat, nanti aja tobatnya, Allah kan rahmat. Sedangkan dia tidak pernah mengamalkan kebaikan, sama seperti orang yang mengangan-angan ada buah, sedangkan dia tidak pernah menanam. Saya kan orang Islam. Allah itu rahmat, tenang aja. Allah itu maha pengasih, tenang aja. Cuma dia tidak pernah beramal kebaikan. Sama seperti orang yang angan-angan buah, sedangkan dia tidak pernah menanam. Tidak mungkin. Tidak pernah nanam mangga moro-moro. Kapan ada mangga ya? Tidak mungkin akan keluar. Yaqulu Al-Habib Hamid bin Segaf. Al-Habib Hamid bin Segaf beliau mengatakan, la matara illa biwasitatis sahab.
tidak ada hujan kecuali adanya awan. Ada awan dulu baru turun hujan. Wala ilma illa biwasitatil kitab. Tidak adanya ilmu kecuali perantaranya kitab. Makanya hati-hati. Kalau sekarang ada ustadz moro-moro jadi ustadz, ada susah. Orang mondok itu 10 tahun 20 tahun. Oh gampang sekarang web, ada Google web gampang. Ada YouTube web gampang. Hati-hati. Makanya sanadnya ilmu itu penting. Sanadnya Kiai Hasyim, sanadnya ilmunya Kiai NU, Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu mempunyai 2 guru. Syekhona Khalil Bangkalan Madura, sama ada namanya Mbak Yakub. Mbak Yakub ini keturunan dari Mbah Selaga. Mbah Selaga Gor. Mbak Yakub bin Hamdani bin Muradani bin Hasan Sanusi bin Sa'ad. Hasan Sanusi Mbah Selaga bin Sa'ad bin Sakarudin bin Mbah Soleh Semendi Winongan. Nah, Mbah Yakub ini salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kalau mau punya guru, mau beramal, mau punya ilmu, harus melewati kitab. Dan kitab wajib mempunyai guru. Kalau langsung baca tidak bisa. Ada satu hadis tulisannya gini. Al-habbatus sauda dawa'um min kulli da'. Al-habbatus sauda dawa'um min kulli da'. Jinten ireng, habbatus sauda, jintan hitam, itu obat dari segala penyakit. Berhubung yang membaca tidak punya ilmu, kitabnya cetakannya keliru, ba ketambahan 1 titik jadi ya. Al-hayyatus sauda dawa'um min kulli da'. Kalau habbah jadinya biji, kalau hayya jadinya ular. Keliru 1 titik cuman. Karena tidak punya sanad kiai, tidak punya sanad guru. Ketambahan 1 titik. Akhirnya dia ngerti bahasa Arab, cuma karena tidak punya guru, akhirnya dia membaca al-hayyatus sauda dawa'um min kulli da'. Ular hitam obat dari segala penyakit. Keluar nyari ular hitam, bukan tambah waras, tambah isdet. Nah, bukan tambah beres, tambah mati. Inilah makanya tidak ada ilmu itu kecuali dengan perantara kita. Wala wilayah illa biwasitil mihrab, dan tidak ada orang itu mendapatkan kedudukan dari Allah kecuali melewati mihrab, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu para aulia bukan hanya angan-angan rahmatnya Allah besar, enggak. Mereka itu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau pikir ya kalau panjenengan, satu hari ini banyak mikir dunianya apa ilmunya. Dipikir satu hari ini banyak mikir akhiratnya apa dunianya. Dunia. Kadang-kadang maaf, kate turu mikir dunia saya. Loh ini yang ditakutkan kok kebabas. Wis diangkat kita. Tidur ndak bangun lagi repot. Kadang kita mau tidur masih memikirkan dunia. Galal Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, Innallaha khabba'a salasan fi salas. Allah menyimpan ridhonya di dalam 3. Khabba'a, Allah menyimpan 3 di dalam 3. Allah menyimpan 3 di dalam 3. Khabba'a ridhahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an.
fala'alla ridahu fiha. Allah menyimpan ridhonya di dalam ketaatannya. Maka jangan kamu remehkan walaupun ketaatan itu kecil. Siapa tahu itu adalah ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan remeh, lakukan. Siapa tahu itu adalah di tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu pemabuk, hidupnya mabuk terus mabuk. Sampai dia lewat satu tempat, ada kertas tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibawa, diangkat, dikasih minyak wangi, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh atas. Sebab beliau mengangkat, ditaruh atas, dikasih minyak wangi, ditaruh atas, sebab itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang taubat dan langsung menjadi wali min auliyaillah. Tidak tahu ridhonya Allah. Tidak tahu ridhonya Allah. Jangan meremehkan ketaatan, walaupun ketaatan itu kecil. Siapa tahu itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada anak kecil, kamu sini, kasih 1.000. Siapa tahu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala di sana. Kadang kita lewat di satu jalan, ada batu, kita pindahkan. Siapa tahu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi fala tahdiru min ma'siyatihi syai'an. Maka dan juga jangan kamu remehkan murkanya Allah. Murka yang kecil jangan kamu remehkan. Siapa tahu di dalam maksiat yang kecil itu ada murkanya Allah. Mek atasnya ini aja. Nah, meknya ini bahaya. Cuma gini aja. Siapa tahu di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya maksiat kecil, Beb. Siapa tahu di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan sholat, zikir, ibadah, cuma dia ngerangkeng kucing masuk neraka. Ya kan? Ada kan ceritanya. Perempuan sholatnya ahli ibadah dia, paginya puasa, cuma dia punya kucingnya dikerangkeng, tidak dikasih makan, akhirnya jadi masuk nerakanya Allah SWT. Jangan kamu remehkan maksiat itu, walaupun maksiat itu kecil. Makanya ada satu ulama mengatakan, jika kamu maksiat itu antara dua. Kalau enggak kamu merasa Allah itu hina, kalau enggak kamu merasa Allah itu tidak melihat. Ya kan, antara dua. Ketika kita maksiat berarti kita meyakini dua. Kalau enggak Allah itu hina di mata kita, kalau enggak kita meyakini Allah itu tidak melihat kita. Kalau kita meyakini Allah itu hina, berarti kita munafik. Kalau kita meyakini Allah tidak melihat kita, kita kafir. Antara loro ya. Ketika kita maksiat antara dua. Kalau tidak kita menjadi orang yang munafik, kalau tidak kita menjadi orang yang kafir. Kalau kita meyakini Allah tidak melihat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi manusia ini diberi syahwat, Pak. Ini minuman ini enak. Tapi kenapa kok sampai orang minum bensin ini kok ada? Ada enggak? Ada. Di kampung saya ini banyak. Oli dicampur bensin, cek mabuk. Lho apa ngombe bensin itu? Minum air putih banyak kok. Kenapa? Karena manusia ini diberi oleh Allah syahwat. Nah, itu hati-hati. Diberi oleh Allah syahwat. Kalau sudah masuk kita melakukan syahwat itu, kalau sudah kita melakerjakan syahwat itu, kita susah untuk jauh dari maksiat kepada Allah SWT. Makanya kalau sampai maksiat jangan coba-coba. Coba, Beb, jangan coba sudah. Kalau sudah masuk coba melebu. Orang rokokan, rokok ini pendapat ya. Pendapat rokok ya. Terserah panjenengan ikut mana ini ya.
Orang rokokan ini orang rokokan ini juga coba pertamanya. Coba sih enak apa enggak ya? Kedua, ketiga, keempat, jeding rokokan. Iya apa enggak? Nah, pertamanya karena coba-coba. Nah, cuma itu ada pendapat lah, karena panjenengan melok sing ndi ya. Eman yang rokokan. Satu hari 25.000. Satu bulan. Eman ya. Insyaallah 20 tahun panjenengan sudah umroh sak keluarga bisa eman ya. Saya mau tanya sekarang. Kalau satu hari 25.000, kurban harganya kambing berapa? 2 juta. Ya, 2 juta. Kalau satu hari 25.000, satu bulan berapa? 750. Kalau 2 bulan 1 juta 5,5. Kalau 3 bulan itu sudah bisa kurban panjenengan. Lah, insya Allah mandek rokok 3 bulan pas Idul Adha bisa kurban. Nah, tapi susah. Abah saya itu rokokan juga, abah saya. Dulu kalau jam 3 malam banguni saya dulu. Tuh kok rokok aku jam 3 malam. Kalau Imam Junaid beliau mengatakan tarkul ghibah wan namimah afdal min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil Islam. Orang yang meninggalkan ghibah atau namimah, adu domba, orang yang meninggalkan hibah atau namimah, adu domba, itu lebih afdal daripada haji 100 kali. Susah. Man azmana baina lihyaihi wa baina fakhidaihi azmana lahul jannah. Siapa orang yang bisa menjaga antara dua tulangnya, antara dua pahanya, ini bahaya nih Pak, mulut sama kemaluan, maka Allah akan menanggung dia, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga mulutnya dan juga kemaluannya, maka Allah akan pasti menanggung dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari dua ini maksiat yang paling banyak. Karena dari dua ini maksiat yang paling banyak. Makanya ulama mengatakan kita duduk di satu majelis yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dipastikan selama 40 kata, pas 40 kata dipastikan ada ghibahnya. Jadi kita duduk di satu majelis yang tidak membahas ilmu, selama 40 kata dipastikan ada ghibahnya. Makanya hati-hati ya. Apalagi ibu-ibu, hati-hati. Seneng ya kalau ngerasani. Kalau punya istri, jangan sering suruh nonggo, jangan. Ke tetangga, jangan. Kalau tidak ada perlu, jangan. Ngakei dosa tambahan. Mas, aku tak ning tonggo, bendino doli nang tonggoe. Tiap hari duduk ke tetangga, jangan. Lebih baik jangan lu. Kita ini supaya erat, Beb. Ketemu di pengajian erat sudah. Nanti satu minggu sekali ada pengajian ibu-ibu, ya insya Allah erat. Satu hari duduk, nanti pindah lagi sana. Rasan-rasan tok oleh eman. Ya, insya Allah manfaat ya. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi darikatihim wa ma'afazna fi dani. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.